ketemu 4 sekolahan di Harmoni. 4 sekolahan sekaligus tuh bang? Sekaligus 4 sekolahan. Iya. Jarang-jarang kan. 4 sekolahan dari arah Monas. Nah, Ketahuan Budut sama Poncol lagi ribut. iya. Nah dari arah Gajah Mada ketahuan DKI sama Jawa lagi ribut. Akhirnya yang masuk ke Harmoni duluan. Assalamualaikum, balik lagi di Basis Channel. Kali ini Basis Channel gue yang jadi host, karena host sebelumnya lagi ada kesibukan. Nah kali ini di Basis Channel nih kedatangan bintang tamu dari alumni 1 DKI Siang ya bang ya? Siang. Yang bernama Bang Gala. Bang Gala apa kabarnya nih bang? Alhamdulillah sehat. Baik ya bang. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Gala ini kan bukan nama asli nih bang. Nah nama aslinya siapa nih bang? Nama aslinya tahu sinetron nggak? Sinetron apa tuh bang? Bukan sinetron, artis. Artis iya. Sule. Sule. Sutisna namanya. Oh Sutisna. Itu Namanya Sutisna. bisa dipanggil Bang Gala tuh siapa tuh bang yang ini? Ya mungkin dari SMP kali ya, karena postur juga tinggi, ya panggilnya Gala-Gala aja gitu. Oh, jadi kayak tinggi kayak Gala gitu lah bang. Nah nih bang, abang kan alumni DKI Siang ya bang ya. Itu sebelum abang masuk DKI tuh bang, alasan abang masuk DKI itu kira-kira apa tuh bang? Apa ada yang nyuruh gitu dari temen tongkrongan? Kalau masalah ya awalnya mau masuk DKI, tadinya sih dari SMP nggak ada niatan. Niatan mau dari SMP tuh pernah ngikut anak budut terus. Oh dari SMP budut. Wah, udah nih pas lulus coba daftar ke budut nggak keterima. Akhirnya gua ke DKI. Nah DKI juga pas penuh. Hampir nggak diterima lagi tuh. Udah gitu gua keluar sebentar, di situ ada tukang mie. Katanya kenapa gini-gini nih? Akhirnya tukang mie yang nolongin. Ya udah ntar kalau ini titipin nomor telepon aja, ntar saya hubungin. Akhirnya keterima juga. Alhamdulillah gua dapet di DKI. Ya jadi ada orang dalam tukang mie tuh bang gitu. Nih bang di zaman abang nih kan tahun 90-an tuh bang ya. Itu penatarannya gimana tuh bang? Nah kalau masalah penataran kakak kelas tuh biasa-biasa aja. Enggak disuruh kayak makan cabe apa permen dari mulut ke mulut gitu. Itu mah emang anak SMP, anak SMA. Enggak ya bang. Boleh. Iya. Kalau kita kan beda. STM kan bukannya sekolah megang buku sama pulpen. Pegangannya golok. Iya. Celurit. Ya udah itu. Itu bang biasanya kan apa? Kalau dari cerita-cerita yang saya dengar nih biasanya anak DKI nih kalau penataran suruh bawa BR nih satu-satu nih. Nah, lagi pas penataran gue nya nih nggak ada. Ya cuman ini aja. Ya, emang dari kakak kelasnya bilang suruh bawa ya pak. Emang ada omongan begitu. Cuman kan tergantung dari anak-anaknya aja nih. Bang Gala ini dari basis mana nih bang? Gua basis di tengah-tengah antara Jembatan Baru sama Pabrik Gelas di Harapan Jaya, Harja, sekolahan. Di sekolahan Harja itu tuh bang. Iya. Bang Gala ini kan basisnya tuh di Harja tuh bang ya. Iya. Itu abang awal masuk tuh cari tahu basisnya gimana tuh bang? Tadinya gue masuk ke Pabrik Gelas di situ. Nah karena di situ banyak anak Jawanya dan juga awalnya kan ada atasan gue di sini DKI juga, Dedai. Nah kita bikin tongkrongan baru aja di Harja. Yaudah oke. Nah di situ juga tongkrongan sebenarnya tongkrongan anak budut. Yaudah karena gue lulusan SMP Harja juga. Yaudah akhirnya gue nongkrong situ aja berangkat jadi basis. Terus itu berarti nongkrongnya sama anak budut apa gimana tuh bang? Kagak, anak budut mah dia jadi nyingkir. Oh jadi budutnya jadi nyingkir. Nyingkir ke Jembatan Baru. Abang kan tadi katanya DKI Siang ya bang ya? Itu DKI Siang itu nama sekolahnya tuh apa tuh bang? Tadi awalnya PGRI 7. Nah diganti jadi PGRI 13. Jadi PGRI 13 itu berangkatnya jam berapa tuh bang? Kalau siang tuh? Kalau siang antara jam 12:30-1 lah. Dari Budut berangkat PLO baru DKI, lebihnya Jawa. Nah abang nih kan udah tahu basis-basisnya nih bang ya. Itu cerita kelas 1 nih bang, dari abang berangkat sampai abang pulang itu kira-kira nih titik-titik ributnya tuh bang di mana tuh bang? Kalau titik-titik ribut dari gua kelas 1 pertama kali ribut di Jembatan Gantung.
Jembatan gantung. Di jembatan gantung tuh kalau berangkat udah kesiangan nih, Jawa udah ngumpul, udah gitu ditiban Texas pulang, akhirnya dia gabung di situ, udah di situ Awalnya tuh. Situ lewat, selebihnya di Pesing. Di Pesing ada lagi. Pesing bisa ketemu PLO, bisa ketemu Jawa. Kalau belum PLO belum jalan, udah situ terus Grogol. Ya banyak dah sampai sono dari Setka, Sumber Waras, Grogol, ya kan. Gang Subur, ketemu lagi ntar di Harmoni. Udah Harmoni kita kumpul di Gajah Mada, jalan bareng udah. Ya antara di Kompas Jawa paginya keluar, bisa ribut, bisa enggak. Kalau enggak udah nyampe Olimo. Oh, berarti buat nyampe ke sekolah tuh rintangannya banyak ya, Bang? Banyak lah, dari sekolah, dari rumah sampai mana, sampai sekolah udah. Ya ditanya dah, jalur barat mah nomor 1 dah. Nah itu nih Bang, kan rintangannya itu banyak nih Bang. Abang tuh pernah nggak tuh lagi berangkat nih Bang, berangkat sekolah itu dipantek sampai nggak bisa sekolah tuh Bang? Kalau masalah itu pernah di Setka. Di Setiakawan. Udah gitu palang kereta ditutup, pas tutup mobil dipantek di Setiakawan. Ya. Wah, udah warga, anak sekolah udah campur dah tuh kanan kiri. Waduh, udah parah itu benar-benar. Itu penumpang disuruh turun semua, tinggal anak sekolah doang di dalam. Ya singkat cerita, habis dah pokoknya udah yang keluar dikeprakin sama apaan. Akhirnya ya ada warga juga yang nolongin, warga situ juga. Akhirnya dia naik ke bangku supir, dibawa mobilnya ke arah Roxy. Itu lebih parah itu. Itu Abang nyampe sekolah gak? Enggak ya? Ya ke sekolahan. Tetap tembus. Kalau untuk cerita kelas 2 nih Bang, kira-kira ada nggak Bang yang paling Abang inget nih Bang? Yang tadi di luar kamera Abang ceritain tuh Bang. Kalau masalah itu yang kelas 2, antara kelas 2 kelas 3 ada kalau nggak salah itu. Soalnya pas gue ini, iya kelas 2 kelas 3-an. Pernah story ketemu 4 sekolahan di Harmoni. 4 sekolahan sekaligus tuh Bang? Sekaligus 4 sekolahan. Iya. Jarang-jarang kan. 4 sekolahan. Dari arah Monas, ketahuan Budut sama Poncol lagi ribut. Iya. Nah dari arah Gajah Mada, ketahuan DKI sama Jawa lagi ribut. Akhirnya yang masuk ke Harmoni duluan DKI sama Poncol. Nah akhirnya Budut mental balik lagi lewat Tomang, Jawa balik lagi ke lewat kota. Cuman seru lah itu. Seru Bang ya? Jarang-jarang nemuin ribut sampai 4 sekolahan gitu. Langsung sekaligus 4 gitu kan, amprokan Bang. Iya. Biasanya kan cuman antara sekolah sama sekolah doang. Iya, kalau ini satu-satu. 4. Sekaligus 4. Aduh, seru itu mah. Kalau cerita ngalong tuh Bang ada gak Bang? Kalau ngalong sekali-kalinya ikut anak Blok M. Udah itu doang. Enggak pernah ngalong gua mah. Soalnya kasihan kalau maaf aja nih kalau dilihat ini kasihan nama basis yang tanahnya gitu. Soalnya rintangan dari sekolah sampai pulang tuh ada aja. Oh, jadi Abang jarang ngalong tuh karena kasihan sama temen sebasis Abang ya Bang ya. Soalnya kan di jalur barat juga udah berat ya Bang ya rintangannya Bang. Berat. Ya boleh ditanya dah kalau masalah jalur barat mah gimana, rintangannya apa aja. Pasti udah dijawab. Jawab susah bener buat sekolah juga. Kalau cerita ulang tahun nih Bang, ulang tahun acara sekolah gitu Bang, ulang tahun DKI nih Bang. Ulang tahun DKI kagak pernah sih kayaknya kalau ini mah. Ya mungkin yang lain ada kali ya, keliling dari sekolahan paling kita main ke Kalideres doang, selebihnya ya udah begitu doang sih, jarang ini. Kalau di siang loh, kalau di siang ya begitu doang, nggak pernah ketemu musuh. Di zaman Abang tuh kan ada yang namanya gabungan Sapolo tuh Bang ya? Kalau bilang itu ya ada. Apa sih itu Bang? Sapolo tuh singkatan dari 3 sekolahan, 1 DKI, PLO, sama Poncol. Itu. Nah pas zamannya gua kelas 1 masih Sapolo. Nah pas gua kelas 2 akhirnya gua ributin. Justru Abang ributin? Gua bikin bubar. Oh, bikin bubar? Gua bikin bubar. Nggak ada lah, udahlah Sapolo-Sapoloan. Gua bilang apaan coba Sapolo, namanya kita bikin nama Sapolo tuh biar kita ribut sama ini ada bantuan gitu. Ini mah kagak. Kita ribut sama Budut, PLO kagak. Ya kan? Gitu, iya. Kita ribut sama
Jawa, Poncol kagak. Udahlah, kita misah. Udah dari situ. Oh jadi dari situ ya, Bang? Bisa langsung. Udah nggak ada sapol-sapoluan udah. Nah ini semenjak abang sekolah di DKI ini bang, abang pernah nggak sih bang mantek gitu bang, mantek sekolahan lain? Kan biasanya kan DKI kan disebutnya kan dipantekin mulu gitu. Nah kalau mantek tuh pernah nggak tuh bang? Kalau dibilang mantek, gue nggak pernah. Pernah sih pernah. Habis ribut, ya kan, kurang puas nih. Udah akhirnya gue mantek. Itu mantek juga paling di taman kota. Kalau nggak di jembatan gantung, mungkin kurang puas dari yang ribut itu, akhirnya gue mantek lah. Udah kita pantek aja. Pernah sampai di taman kota Jawa, gue bikin ini lagi, balik lagi. Ya habis karena gue dipantek, akhirnya gue pantek lagi kan, balik lagi. Kalau dari jumlah basis abang nih bang, anak baratnya nih bang, kira-kira berapa orang tuh bang? Kalau pas gue ini ya pas emang bener-bener lagi banyaknya sih. Kalau zamannya gua kelas 1 penataran itu lagi banyaknya. Cuman kalau dihitung dari Kalideres sampai taruhlah Grogol. Iya. Ya kan Grogol, anak Grogol lain lagi. Dari Kalideres nggak nyampe itu 50. Nggak nyampe 50 orang? Nggak nyampe 50. Itu biasanya naik patas apa tuh bang? Kalau pas lagi zamannya gue mungkin masih ada patas steady shape 73. 73 steady tuh bang, masih ada ya? 73. Ya naik sih apaan aja sebenarnya mah, selagi ada mobil 7A yang penting kita nyampe Grogol dulu gitu loh. 49 udah itu ayo sampai yang penting nyampe Grogol. Nyampe Grogol ya bang. Kalau di tahunan abang kan tuh tahun 90-an itu DKI masih 2 rumpun bang, apa berapa rumpun tuh? Kalau di zaman gua sih emang cuma 2 rumpun. Masih 2 rumpun bang? 2 rumpun. Cuman pas di zamannya gue yang minat masuk banyak. Yang minat masuk DKI? Iya. Jadi ya kalau dibilang kayak inian sinetron naik daun lah. Oh lagi naik daun namanya bang. Tuh pas zaman gua naik daun. Jadi biarpun 2 rumpun banyak gitu. Nah itu bang di Gang Subur kan katanya tuh kan terkenal banget tuh bang ya. Biasanya tuh abang pernah gak tuh ribut di Gang Subur tuh bang? Kalau di Gang Subur, sebelum ribut di Gang Subur, kan nyampe dari Kalideres, nyampe ke Grogol dulu. Nah di Grogol, seenggaknya kan anak Grogol nungguin. Iya. Mau jalan bareng, apa dia kadang-kadang jalan sendiri, udah jalan duluan anak Grogol. Akhirnya gue kesel tuh, pas gue kelas 2, gue sempat kesel sama anak Grogol ya kan. Lu ketahuan dan kita berangkat musuh banyak di Setka Jawa, masanya bukan anak sekolahan doang, sama anak kampung. Lewatin Setka di GS, ketemu anak Budut sama anak kampung juga. Nah ini anak Grogol, kadang jalan duluan. Sempat kesel pas lagi nggak ada ya kan, anak Grogol udah nyampe Gajah Mada, anak Kalideres jalan nih ribut di Setka, ribut berat udah lewat jebol, akhirnya nyampe tuh Gajah Mada ya kan. Nah mobil berhenti, anak Grogol tuh sama anak Gajah Mada mau naik, gue bilang nggak ada, gue bilang mendingan lu misah, gue bilang mobil belakang cari sendiri. Udah akhirnya gue jalan nak Kalideres karena gue kesel itu dia kesel ya, bang, ya? Kesel ya, gue bilang kalau ini kita bareng aja lah dari Grogol, tahun rintangan kan sama-sama kan gitu loh, biar enak jalan juga. Nah kalau di zaman gue itu belum ada namanya playover, belum ada. Kalau sekarang mah ya? Iya, kalau sekarang mah udah enak. Roxy bisa lihat udah habis lewat atas. Lagi zaman gue mah buset. Boro-boro. Pas berangkat udah pasti namanya di Setka, anak sekolah sama anak kampung udah pasti ada aja. Udah pasti kumpul. Udah pasti kumpul. Emang udah musuhnya cuman gue doang di situ DKI. Yang ditungguin, yang ditunggu-tunggu. Udah ditunggu-tunggu. Nah sempat lagi tuh naik bis itu sampai habis tuh bis ditaikin sama dia. Sampai masuk ke dalam bang? Masuk ke dalam. Penumpang, supir turun semua. Tinggal anak sekolah doang di dalam. Sampai dia main celurit dari pintu supir dia naik. Waduh, gue bilang mati nih. Ada yang teriak-teriak bakar aja mobil. Bakar aja gue bilang.
Waduh, gue bilang gimana ini. Itu sampai dioyak-oyak bang. Dioyak-oyak, mobil mau dibalikin. Mau ditebalikin tuh, stay safe. Balikin ya, akhirnya anak-anak bertahan aja di dalam. Ya mau nggak mau, udah. Akhirnya ya kebetulan ada warga situ. Ya kalau dibilang berbaik hati lah. Ya, dia naik ke bangku supir. Dibawa tuh lah tuh mobil. Lewatin GS. Oh Akhirnya jadi supirnya cabut, justru mobilnya dibawa sama warga gitu bang? Iya. Warganya ya baik hati ya bang? Berbaik hati. Itu kalau di zaman abang pernah ada korban gak sih bang dari anak DKI atau anak sekolah lain gitu bang? Kalau korban di zamannya gue ya dari anak DKI sih ada banyak juga sih, cuman nggak sampai maaf ya nggak sampai meninggal sih. Ya kena lah bang ya. Iya, kalau itu mah udah pasti ada lah. Udah pasti ada aja. Nah kalau korban lain ya mungkin ada, sama lah begitu juga lah. Sama ya. Nah. Kalau abang sendiri pernah ada luka kena gak tuh bang? Kalau luka ya luka dikit doang sih, nggak banyak amat. Sini. Kenapa tuh bang? Lagi ribut sama PLO di Pesing. Ribut gua kena batu pecah ini. Oh ditimpa batu. Udah gitu pas gua balik ya kan, dia masih nyamperin tuh, nggak tahu dari PLO tuh dari sono sini, dari gang kecil ada ini main babat aja pakai golok babi. Bet, kena sini doang nih. Ada merinding gua tuh merinding. Cuman cocok ini doang. Oh, soalnya deh salah. Namanya kalau pakai golok, ya kan, jangan begini. Kalau mau begini, tarik ke bawah gitu. Nah, diseset gitu. Oh, iya. Kalau diseset mungkin bisa robek. Sangkain mah gue tekbal aja, boro-boro gue tekbal. Punya ilmu aja kagak, gue bilang. Berarti lu cuman dikenain doang, ditandain gitu ya bang? Iya, cuman digituin doang. Ini membel digituin mah. Coba kalau golok digituin membel digituin tuh, gue merinding gue ngomong. Benar emang kejadian sama gue. Gitu. Merinding apa ada markona nih? Nah, ini kayaknya penunggunya sih, penunggu sini. Itu abang ributnya itu posisinya pagi apa siang tuh bang? Kalau yang itu gue siang ya bang? Mau berangkat. Oh mau berangkat. Nah lagi di Roxy gue pernah tuh. Apa di depan ITC Roxy. Gue pas ngikut anak pagi praktek praktek ribut tuh sama Jawa sama anak kampung. Pas ribut begitu gue udah tembus udah ngelewatin tetap gue ributin tuh. Udah gitu pas di situ juga tuh anak budut tapi anak Jawa lah, soalnya namanya di Setka sama Gang Subur itu udah pasti berbaur, mau budut mau Jawa mau anak kampungnya kita susah buat ngenalin. Iya. Udah segitu banyaknya kan, akhirnya ada yang jatuh tuh, baru mau gue hantem. Gue sebenarnya orangnya nggak tegaan. Kalau buat ribut gitu, apalagi posisinya udah benar-benar jatuh apa gimana, gue nggak tega. Gue nggak tegaan orangnya. Sempet gue megang, gue bawa gini, aduh, udah jatuh ya kan, nggak tega gue. Akhirnya imbasnya ke gue lagi, kena pecah gue di sini. Oh. Sama yang jatuh itu apa bukan bang? Bukan, sama temennya. Dia niatnya mau nolong. Akhirnya gue mau ngeberi yang jatuh. Karena nggak ini, gue diantem batu dari sini. Aduh, kecolongan gue itu benar. Iya, akhirnya gue balik aja. Balik, jalan tuh Sumber Waras. Karena gue orangnya takut sama jarum. Terus terang, takut gue sama jarum. Ayo bawalah Sumber Waras. Orang pas udah depan Sumber Waras. Enggak, gue bilang. Gue paling takut gue sama jarum, apalagi dijahit-jahit ya. Gue bilang, orang gue sunat aja boro-boro, gue ke dokter pakai bengkong ya kan, cuman sunat kelar gitu nggak dijahit ya. Cari warung kopi, gue bilang pakai kopi aja. Udah akhirnya gue pakai kopi, udah adem dah tuh. Cuman nyampe rumah biasa orang tua wajar rumah khawatir lah pastilah gitu kan. Aduh, lucu bener itu mah. Itu bang, kalau cerita yang paling berkesan nih bang, yang abang paling inget nih di selama sekolah di DKI ini bang, kira-kira apa nih bang? Ada nggak bang?
Bisa diceritain bang yang paling berkesan. Paling berkesan yaitu masalah gue digamparin. Oh yang tadi. Digamparin. Nah pas itu kan zamannya gue kelas 1. Nah kebo itu kan kelas 3. Iya. Ya kan? Digamparin. Akhirnya dia lulus, gue kelas 2 ya kan. Gue mulai tuh bangkit. Kok masa gue mau digamparin begini, gue bilang gitu ya kan. Udah akhirnya kelas 2 gue bangkit sama gue, anak lidras nyampe jalan, gue bilang lu sekolah mesti bawa senjata, gue bilang satu-satu, jangan bawa pulpen sama buku doang. Jalan Kalideres tuh nyampe Harja, gue turunin dulu semua, turun, gue periksain satu-satu ya kan, nggak ada yang bawa, gue gampar karena faktor gue balas dendam. Gue pernah digampar karena abang pernah digamparin juga bang ya. Periksain tuh satu-satu tuh anak Kalideres, gamparin semua. Ya maaf aja nih adik-adik kelas gue yang udah pernah kena gampar sama gue ya kan. Gue periksain kan. Udah akhirnya kalau udah kelar situ jalan berangkat. Ya begitulah, kalau gue jelasin, kalau kita nggak bawa, ya tahu sendiri resikonya, jalur kita kan parah dari berangkat aja. Udah bener-bener rintangannya bener-bener, aduh, sampai sekolah udah bener-bener capek bener. Iya kayak yang tadi abang bilang juga kan, yang orang udah jatuh, abang mau inin, abang gak tega, cuman malah abang yang kena kan sama temennya dia kan. Jadi ya mau nggak mau ya bang ya. Ya harus gimana? Iya. Gue orang sebenarnya nggak tegaan. Orang lagi kalau ini zamannya gue pernah dari Harja kan, tongkrongan gue tuh berangkat sekolah. Pabrik gelas kan cuman beda satu halte doang. Itu tongkrongan Jawa dari zaman dulu, itu tongkrongan Jawa. Itu akhirnya gue iseng ke situ, gue nongkrong ke situ mau berangkat. Nah udah gitu, pas belum jalan nyampe, anak-anak belum nyampe, anak Jawa nyamperin gue. Lu galau ngapain nongkrong sini lu? Gue ributin sama gue padahal nggak megang apa-apaan, dia megang golok. Gue bingung pegang apaan nih, gue bilang nih. Ya kalau gue berarti gue cabut, gue tinggal ke dalam ya, emang rumah gue di dalam ya kan, sama-sama lah orang kampung situ, cuman kan karena beda sekolahan. Akhirnya gue celingak-celinguk, ada batu, gue kejar, gue ributin tuh, ribut. Akhirnya gue kejar ke tengah, zamannya belum busway ya, itu ke tengah ada tukang biasa tuh, tukang nunggu, tukang inian pasir. Oh iya. Dia lagi istirahat di situ, pakai skop ya kan. Gua kejar tuh, dapat pakai skop, gua kejar, jatuh tuh anak, ketabrak motor. Wow, gua mau cocok gini, gua nggak tega. Kalau gua orang yang benar nggak tegaan. Kalau mau ngeberi, aduh, gua bilang, gua juga mikir-mikir gitu. Resikonya gimana? Ntar kalau gua bener-bener tuh anak mati apa gimana ya kan, gua nggak tegaan. Akhirnya udah jatuh, gue pikir udah jatuh ketabrak, lah udahlah gue tinggal aja. Nah sembari gue ngeliat itu, gue juga dikejar-kejar sama yang punya sekop soalnya. Iya, punya sekop gue itu, Buset, mata pencarian gue di situ. Aduh, akhirnya gue ini bang, udah gue cabut. Aduh, cerita lucu itu ada itu situ. Berarti cerita lucu juga di situ bang. Nah, masuk di situ lah cerita yang kelas 3, lagi zaman yang kelas 3 yang gue yang gue salutin nama Indra Kebo, anak Poris. Dia pokoknya dialah yang ibaratnya yang bawa lah Kalideres. Yang bawa DKI Kalideres. Nah, seru tuh lagi. Apa tuh bang? Ada ceritanya tuh bang. Lagi kalau dibilang cerita apa berkesan bisa, ceritanya lucu bisa. Kalau berkesannya pas lagi balik di Harmoni malam jam 7-an lah, jam 7-an udah gitu jalan nih dari Harmoni ke arah Roxy ya kan, jalan dah nggak ini banyak tuh di belakang kebetulan ada Jawa. Pas begitu jalan, Jawa anak-anak balik ke Harmoni kagak ada. Udah akhir jalan lagi, Jawa nggak ada sampai 3 kali. Nah yang ketiga kalinya ini
Akhirnya jauh. Udah yang depan mah tetap aja udah jalan terus. Tinggal yang belakang. Akhirnya bener-bener ada tuh Bener-bener Jawa. ada tuh, Bang. Iya. Sampai 3 kali tuh, Bang, Sampai baru- 3 kali habisnya dibohongin 3 kali. Ya kan Jawa. Akhirnya yang ketiga kalinya ada. Akhirnya yang belakang lah bentrok sama Jawa. Nah, di situ Indra Boris ini si Kebo sempat nangkis, celurit, tangan robek. Udah kan tuh akhirnya yang jalan tuh yang duluan udah ngaso di Citraland. Berarti yang duluan nggak tahu nih bang, kalau yang di belakang Ya bentrok kagak tuh. tahu. Ya habis awalnya begitu. Awalnya hoax doang tuh bang ya. Iya, hoak-hoak gitu. Aduh, akhirnya benar-benar kejadian. Nah, pas nyampe di Citraland nongkrong, ya kan sebelum habis ribet-ribet itu nongkrong dulu. Tiap gua ini nongkrong dulu di situ. Nongkrong, ngumpul udah. Nah, Kebo nih datang nih. Akhirnya dikumpulin tuh di situ, ditabok-tabokin. Tuh berkesan banget gua tuh. Ditabokin sama dia. Lu kemana aja lu gini-gini. Tabokin. Udah tuh pas ditabokin, ya habis gimana ya bilang. Katanya bilang Jawa. Berapa kali sampai nyebut Jawa kagak ada. Akhirnya yang gue depanan udah gue jalan duluan. Gue kan mantek di inian juga. Gang Subur sama Setka. Ngerinya ada Jawa apa budut lagi di situ. Akhirnya gue jalan duluan. Ya begitulah. Berkesan, dibilang berkesan ya berkesan. Iya. Soalnya sempat kena tamparan sama abang kelas. Nah tadi kan bang di belakang kamera nih, abang cerita ya bang ya tentang Sabtu Seru tuh bang. Nah boleh diceritain nih bang di depan kamera sekarang nih bang, apa tuh bang Sabtu Seru tuh? Kalau Sabtu Seru, kalau untuk anak DKI siang itu ya tiap Sabtu nggak sekolah, nggak berangkat. Yang penting kita berangkat sampai Grogol, balik lagi nyari musuh, pulangnya kita bisa mantek. Itulah tiap Sabtu dibilangnya Sabtu Seru. Jadi gitu, anak DKI siang tuh nggak pernah ada yang jalan. Gitu. Basis ini doang loh, Kalideres. Oh iya basis baratnya doang. Bang. Basis barat. Kalau yang cerita tadi tuh bang yang abang mau dihantam tuh bang, yang abang udah kasih lewat tuh. Oh itu pernah di basis di kita lagi nongkrong nih anak kampus lewat, udah kita kasih lewat, nggak taunya dia mau ngantem aneh dari belakang pakai celurit. Akhirnya kesel, akhirnya kita lawan gue lawan nih, dia satu patas, gue lawan sendiri. Gue cuman modal ranting doang. Ya ranting kalau dipetekin begini mah Iya. patah. Dia ngelempar gue pakai balok. Kena pas inian gue. Soalnya gue bukan apa-apa kalau udah nyangkut ke sini nih. Ngeri kayak kakak kelas gue tuh si Lia. Dia akhirnya matanya ngecil sebelah. Sama si Lia anak DKI juga. Dia dilempar balok kena sini. Robek, akhirnya matanya nggak ngeliat sebelah ngecil. Ngeri juga bang. Nah dari situ gue kesel, akhirnya gue pegat karena sekolahannya tuh dekat rumah, ya kan, gue pegat sama gue temu lagi hari itu juga tuh. Itu juga. Dia kan berangkat ini, gue jalan lewat dalam tuh buru-buru, gue pegat, ketemu di gang, gue balokin tuh anak sampai koma kali itu, gue nggak tahu dah tuh. Akhirnya yang lain sisanya gue kejar, ada pada nyemplung ke kali. Kalau kagak mah, karena saking gua keselnya. Iya. Padahal mah orangnya sebenarnya gua nggak tegaan, karena gua posisi guanya yang kena gitu loh. Kalau gua nggak kenapa-napa, nggak mungkin ya, nggak begitu amat lah. Gua juga orangnya nggak tega kalau udah masalah ngeberi orang mah. Iya. Kalau tadi tuh bang kan ada nih abang cerita tentang di konser slang tuh bang. Katanya di Tangerang tuh jadi lautan abu-abu tuh bang. Itu Waduh. gimana tuh bang cerita itu bang? Kalau itu bener-bener ini pas itu nyampe sono anak-anak duluan, tau-taunya anak Jawa juga pada ke sono. Anak-anak nyampe nggak sempat masuk, di luarnya doang, di luar gornya doang. Nah, anak Jawa datang nih, nggak taunya sebelum dia ke situ dia ini ngejarah material, ngambilin pilok. Oh. Nah jadi dari situ kan tuh polisi kan udah dapat berita kan, Iya. itu pasti penjarahan itu. Oh. Akhirnya gue bentrok. Nah saling inilah, gulung lah katanya. Kok enggak ini apa, celana gulung sebelah. Itu buat nandain bang Buat ya? nandain. Oh, buat Supaya nandain. enggak ini, soalnya kan putih abu-abu ya. Iya, Sama semua. udah nyampur, Kalau Bang, udah ya? nyampur, udah susah. Akhirnya tandain. Udah tuh, akhirnya bentrok selesai. Nah anak balik nih. Nah pas penjarahan itu akhirnya yang kena imbasnya anak-anak DKI. Oh, jadi yang jarah siapa yang kena anak DKI. Nah itu dia. Akhirnya
Gua sempet lari tuh ke sawah-sawah belakang inian sel situ, sel Tangerang. Iya. Akhirnya gua ketangkep, bawa lah gua ke Polres apa tuh yang pinggir kali ya? Iya. Pinggir kali, Polres itu. Udah gitu, pas lagi emang gua lagi puasa. Gue bilang di situ, polisinya gua sampai nahanan perut, gua lagi puasa, gua bilang gini, "Pak, izin Pak, makan Pak, mau buka apa nih? Udah waktunya buka." Gua bilang gitu. Saya lagi puasa. Akhirnya diantarin sama polisinya ke tempat makan udah gitu. "Oh kamu puasa?" Ngomong orang udah tadi katanya. Ya habis gimana Pak, Bapak nyerocos terus, bilang gitu. Yang inin siapa, kita yang kena Pak, bilang gitu. Udah akhirnya dari situ akhirnya saya makan, catat ini pulang. Udah. Jadi nggak ditahan bang ya? Nggak ditahan. Dari kita ya, soalnya yang ngejarahnya siapa gitu. Nah nih bang, kalau pesan dan kesan nih bang buat adik-adik kelas nih bang, gimana nih bang? Ada gak? Kalau pesan ya sekarang zamannya begini, udahlah nggak usah ribut-ribut. Yang ngerasain yang kita aja, nggak ada gunanya lah, bilang gitu. Kalau masalah ribut-ribut, yang penting lu lulus sekolah, udah cari kerja, duit, udah yang pikirin itu aja, udah nggak usah ribut-ribut lah. Belajar aja yang bener lah buat adik-adik kelas sekarang, supaya nggak bikin khawatir orang tua. Kalau udah cukup gua orang lah yang ngerasain. Iya kan, Itu aja lah. yang itu mah buat yang dulu-dulu aja ya bang ya. Sekarang mah ya udah, zaman juga udah berbeda. Iya. Jadi ini mah Lagi cuma pula buat kan, nyeritain aja bang ya. lagi pula kan jalurnya udah beda sekarang mah. Kalau gua kan dulu kan zaman jalur ekstrim, bener-bener gua berangkat sekolah ekstrim. Kalau sekarang kan lo dekat ya, mungkin ya yang daerah sana ke sini sekolah sini ya mungkin oke lah ekstrim ya, cuman kita nyari cara aja lah gimana caranya jangan sampai bentrok. Itu aja lah, jaga diri aja, jangan takut kita dibilang culun, dibilang apa. Buset, lagi zaman gue DKI naik daun, boleh lu tanya-tanya sama STM Budut, Jawa, PLO, cari tuh. Nih gue galak, bilang DKI biar dikit juga mundur. Udah ya bang ya, ini kan udah lumayan nih bang cerita-ceritanya nih bang. Buat ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jadi kalau ada pertanyaan atau request buat narasumber selanjutnya bisa komen atau DM di IG Basis Channel ya. Buat closingan aja nih bang terakhir. Salam satu nusa, satu bangsa, satu DKI ya bang. Salam satu nusa, satu bangsa, satu DKI.